Halo, apa kabar? Semua dalam keadaan sehatkah? Semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera? Kali ini aku sungguh mengucap syukur kepada Tuhan sebab aku boleh menjumpai kembali dalam tayangan Think of Soul channel ini. Soul Seeker, aku mau bicara tentang segala sesuatu yang sebenarnya di dalam kitab Injil selalu berbicara tentang amanat agung atau memberitakan firman Tuhan atau menjadi berkat, menjadi terang di sekitar kita. Adapun ayat yang aku ambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai 15 berkata demikian, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, Filipi 2 ini berbicara tentang karya keselamatan dan berbicara bagaimana kita harus menjadi terang, bersinar seperti bintang-bintang di dunia ini. Soul Seeker ini berbicara tentang penginjilan, tentang suatu misi penginjilan yang secara tidak langsung, sebenarnya secara implisit berbicara untuk mengajak kita sebagai umat Tuhan mau menjalankan misi penginjilan itu. Dalam Filipi 2 ini berbicara tentang hubungan antara sikap kita dengan keselamatan, dengan menekankan sikap dan perilaku orang Kristen dalam melakukan tugas panggilan ilahi. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus mempunyai sikap sebagai orang Kristen untuk melakukan tugas panggilan Tuhan. Dalam arti yang lain, keselamatan tidak hanya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga tentang hidup yang baru dalam Kristus yang ditandai dengan sikap perilaku yang positif, sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Oleh sebab itu banyak orang bertanya ketika kekristenan dibuli, difitnah dengan berbagai macam hal, mengapa orang Kristen tidak membalas? Dikatakan bahwa kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berbantah-bantah. Keselamatan tidak perlu diperbantahkan, keselamatan tidak perlu dibuktikan, tetapi dirasakan dan diimani
yang akhirnya kita menerima anugerah keselamatan itu menjadi sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mutlak, di mana kita mempercayai Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita. Jadi Filipi 2 ayat 14 dapat dilihat sebagai konsekuensi dari keselamatan, yaitu hidup yang baru dalam Kristus yang ditandai dengan sikap dan perilaku yang positif. Sikap dan perilaku positif ini merupakan sikap yang harus dijalani menjadi terang bagi dunia, bagi sekeliling kita. Menjadi terang, kita menerangi dunia yang gelap ini. Kita menjadi terang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan ayat yang ke-15, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, di antara dunia ini, seperti bintang-bintang di dunia yang kelap-kelip, dia bersinar di dalam kegelapan, shine like a star. Berbicara tentang bercahaya atau menjadi terang, berarti ada kaitannya dengan kegelapan dunia. Sadar atau tidak, kita sedang ada dalam tekanan, under pressure dengan keadaan sekeliling kita. Itu tanpa kita sadari bahwa kita ada di dalam tekanan under pressure yang begitu kuat yang ada di sekeliling kita. Apa yang menjadikan kita under pressure adalah tekanan dampak dari luar yang menekan diri kita. Entah itu pengaruh dari luar yang sebenarnya bisa saja menjadi 75% pengaruh dari luar ataupun 50% yang mempengaruhi kita. Baik itu di dalam pekerjaan, pergaulan kita setiap hari, di dalam kita melihat modernitas, gaya hidup yang terus maju, itu menjadi dampak yang menekan kita, entah itu 75% ataupun 50%. Soul Seeker, dampak daripada keadaan di luar yang menekan kita under pressure ini bisa mengakibatkan terhadap kesehatan mental kita, mental health kita, di mana kondisi kesejahteraan emosional kita, psikologis kita, dan sosial yang mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, kita bertindak, mengelola stres, serta berinteraksi. Bukan sekedar ketiadaan gangguan jiwa. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, melibatkan kemampuan mengatasi tekanan hidup. Betul? Kita akan selalu belajar bagaimana mengatasi tekanan hidup itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, jangan kamu berbantah-bantah, jangan kamu bersungut-sungut ketika engkau mengatasi tekanan hidup. Bagaimana kita mampu mengatasi tekanan hidup? Bekerja lebih produktif, berkontribusi terhadap komunitas. Hal ini dapat dicapai dengan gaya hidup yang sehat, di mana emosi kita menjadi stabil dan mencari dukungan sosial dan melakukan hubungan secara interaksi dengan masyarakat. Ketika kita tidak dapat menjaga kesehatan mental kita, timbul sebuah kecemasan, anxiety, yang terbawa terus dalam jam-jam kehidupan kita, sehingga membuat itu menjadikan gangguan tidurmu, insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang membuat penderitanya sulit untuk memulai tidur, atau bahkan mempertahankan tidur pulas, karena dia akan sering terbangun dan bahkan bangun terlalu dini atau terlalu pagi, tidak bisa tidur lagi meskipun sudah memiliki waktu dan kesempatan yang cukup. Kamu pernah mengalami yang namanya tidur, matamu tertutup tetapi otaknya jalan terus, pikirannya jalan terus, seperti tidak bisa untuk tertidur. Masalah mental health ini itu akan mengakibatkan stres, anxiety, kecemasan, insomnia, atau gangguan tidur. Tahun 2024, di mana 17% orang dewasa mengalami depresi sosial dan kecemasan.
karena tekanan ekonomi, karena tekanan kemiskinan, karena PHK, karena ada perang dagang. Sedangkan survei menunjukkan remaja umur 10-17 tahun mengalami masalah mental 35%, dan ini lebih banyak daripada orang dewasa. Pertanyaannya, padahal mereka belum ada tanggung jawab, belum kawin, belum punya anak, tetapi ini merupakan masa transisi, pencarian jati diri, storm and stress, badai dan tekanan, baik itu tekanan akademik, tekanan pendidikan, tekanan keluarga, dan semua itu tolak ukurnya ada pada media sosial. Itu yang terjadi pada remaja. Sebenarnya kehidupan kita banyak mendapat aksi dari luar. Baik itu aksi dari luar yang negatif tanpa kita harapkan, tetapi kita memiliki reaksi, dan reaksi kitalah yang menentukan terhadap aksi dari luar. Ada yang mengatakan jika 5% yang terjadi pada kita, tetapi 95% adalah reaksi, respon kita terhadap apa yang terjadi. Ini sehat, soul seeker. Karena di dalam dirinya 90% dia memiliki respon reaksi terhadap tantangan dari luar, yaitu 5% saja. Soul seeker, orang-orang yang marah, orang yang suka memfitnah, lebih baik kita mengatakan, Bapa, ampuni dia. Dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Maka tidak timbul sakit hati dalam diri kita. Ini hal yang kecil. Ada orang yang marah-marah memfitnah kita. Itu bisa membuat 90% tekanan reaksi kita menjadi berubah. Kita down, kita marah. Maka saya katakan, seperti apa yang Tuhan mau. Bapa, ampuni dia. Dan dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Contoh lain, soul seeker, ada orang yang cemberut, lalu kita anggap, wah itu cemberut karena dengan saya. Maka kita mendidih darah kita menjadi marah. Jadi yang penting di sini adalah reaksi, bukan aksi dari luar. Respon dan reaksi kita bersungut-sungut, selalu mengeluh, selalu komplain dengan keadaan di luar. Bersungut-sungut, dampaknya pada kesehatan mental kita. Di mana membentuk pola pikir yang negatif, karena otak terbiasa mencari yang buruk dalam situasi apapun. Relasi sosial yang buruk meningkatkan stres, kecemasan, membuat depresi, menghilangkan kebahagiaan, menghilangkan sukacita, menghilangkan ketenangan dalam hidup kita. Ada orang yang terbiasa mencari hal-hal yang terburuk. Ada saja dia selalu bicara hal-hal yang buruk tentang orang. Padahal kita sendiri tidak memikirkan atau terpikir apa yang diutarakan orang itu tentang hal-hal terburuk dari seseorang. Bagaimana kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia? Shine like a star. Punya sikap hidup yang benar. Salah satunya adalah bersyukur. Ambil sikap hidup untuk bersyukur. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Soul seeker, bersyukur bukan berarti ketika kita diberkati, maka kita bersyukur, kita gembira. Tetapi kita gembira dulu, bersyukur dulu, baru keberkatan itu datang kepada kita. Dalam Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembira dulu, sukacita dulu, bersyukur dulu, maka akan diberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan tidak ada masalah lalu bersyukur. Ada orang yang mengatakan, aku bersyukur sebab aku tidak punya masalah. Hari ini fine-fine saja. Bukan seperti itu. Tetapi bersyukur di mana kita percaya dapat menyelesaikan sebuah masalah. Bersyukur karena apa? Karena ketika kita bersyukur,
Firman Allah berbicara dalam hati kita. Firman Allah mengingatkan setiap perkara-perkara yang ada di dalam Injil Tuhan, di mana Allah campur tangan, Allah turut serta bekerja sama di dalam hidup kita, sehingga kita bersyukur, kita percaya, kita melakukan ucapan syukur sebelum kita mendapatkan apa-apa. Ucapan syukur merupakan ketahanan mental kita. Jadi Soul Seeker, ini yang penting. Ucapan syukur itu merupakan ketahanan mental kita. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, untuk beradaptasi dan tetap tangguh menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, menghadapi trauma, serta mampu pulih ke kondisi yang semula atau bahkan lebih baik lagi. Bukan sekedar bertahan, tetapi juga berkembang. Ini adalah daya lenting mental yang melibatkan adaptasi positif secara emosional, mental, dan perilaku saat menghadapi tekanan hidup sehari-hari atau tantangan yang besar. Jadi Soul Seeker, ketahanan mental kita diwujudkan di dalam ucapan syukur, rasa terima kasih, rasa bangga dengan Tuhan, di mana itu merupakan resiliensi, yaitu kemampuan kita untuk bangkit kembali, kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan yang sulit. Kita menjadi orang yang tangguh menghadapi kesulitan apapun setiap hari, masalah-masalah yang datang. Bahkan ketika kita memiliki resiliensi atau ketahanan mental, itu kita mampu menghadapi kegagalan, menghadapi trauma, serta mampu pulih dalam kondisi yang semula, bahkan lebih baik lagi. Bukan sekedar bertahan, tetapi juga berkembang. Betul? Bukan engkau berdiam, tetapi engkau berkembang. Ini adalah daya lenting mental yang melibatkan adaptasi yang positif secara emosional, secara mental, dan perilaku saat menghadapi tekanan hidup dan tantangan yang besar. Soul Seeker, kalau bicara ketahanan mental, belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk memulai dengan mengucapkan syukur. Apa yang menjadi perkataan dunia yang berdampak negatif itu hanya 5%. Karena 95% di dalam jiwa kita ada ketahanan mental, ada resiliensi, di mana kita mampu menyelesaikan masalah apapun. Soul Seeker, jangan tunda. Engkau mulai dengan bersyukur. Bahkan di dalam doa pun, ketika engkau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap tantangan-tantangan, masalah-masalah yang datang. Setiap hari berganti, terus dan terus. Bukankah firman Tuhan katakan, kekhawatiran sehari cukuplah sehari, karena besok memiliki kekhawatiran tersendiri. Artinya, masalah itu akan datang dan terus datang. Tetapi orang yang memiliki ucapan syukur, dia laksana bintang yang bersinar di dunia. Shine like a star. Jadi Soul Seeker, bagaimana kita dapat menginjil? Bagaimana kita dapat memberitakan firman? Dari sikap hati kita, bersyukur itu memberikan dampak yang luar biasa. Dampak keluar, di mana orang akan melihat orang yang senantiasa bersyukur. Dia shine like a star, seperti bintang yang bersinar. Jadi Soul Seeker, jauhkan dari persungutan, berbantah-bantah. Tidak perlu menghadapi masalah, berbantah-bantah, sampai ngotot kelihatan otot leher kita. Syukur saja, terima kasih Tuhan. Karena aku percaya, ketika aku dalam masalah, Tuhan tidak membiarkan aku. Ketika aku dicobai, Allah beserta dengan aku. Dia menyertai aku, dan Dia memberikan kemenangan bagi aku. Amin. Soul Seeker, mulailah pada awal tahun ini, mulailah dengan ucapan syukur. Karena kesulitan tidak akan berhenti. Tetapi ucapan syukur itu melebihi kesulitan yang ada. Sehingga kita mampu bangkit kembali.
Kita mampu beradaptasi dengan kesukaran. Kita mampu tetap tangguh menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, bahkan trauma-trauma, dan kita kembali bisa memulihkan keadaan kita jauh lebih baik lagi. Karena apa? Ucapan syukur. Jadi penting sekali ucapan syukur. Soul Seeker, sudahkah kamu mengucap syukur? Kalau belum, mulailah dengan mengucap syukur. Aku akan berdoa bagi kalian semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keadaan yang kami alami. Untuk suatu peristiwa yang tiba-tiba bisa datang, yang tidak pernah kami harapkan. Tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan ketahanan mental dari setiap serbuan dampak dari serangan-serangan dari luar. Karena kami percaya 95% kami ada ucapan syukur. Kami ada reaksi respon yang baik. Sehingga dampak yang hanya 5% dapat kami kalahkan. Tuhan, ajari kami mengucap syukur. Ajari kami untuk berterima kasih. Percaya karena di dalam ucapan syukur kami melihat firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala perbantahan, jauhkanlah kami dari segala persungutan, karena itu tidak menambahi kemenangan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang sudah ada di dalam channel ini, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang kuat, yang memiliki ketahanan mental. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soul Seeker, terus maju dalam pelayanan, terus hadapi dalam setiap kesulitan hidup apapun, dan ingat, resiliensi artinya kita memiliki ketahanan mental dalam menghadapi setiap perkara. Puji nama Tuhan, kiranya jadi berkat. Havenu Shalom Aleichem. Amin. Sampai jumpa. Maha mulia, agung namamu penuh pesona, yang bertata di tempat yang tinggi. Ku puji, ku sembah padanya. Yang maha mulia, indah pesona cipta karuniamu, bak permata yang tiada taranya, bersinar terangi buana. Yang maha mulia, segala puji syukur hanya padamu, segala hormat mulia hanya untukmu. Kau yang maha besar, yang maha mulia, masyurlah namamu di tempat yang tinggi. Kudus dan mulianya cipta pesonamu, tiada duanya.
bagai bintang di langit. Cintamu bak pasir di samudra, betapa besarnya kuasamu. Yang maha mulia, segala puji syukur hanya padamu. Segala hormat mulia hanya untukmu. Kau yang maha besar, yang maha mulia, masyhurlah namamu di tempat yang tinggi. Kudus dan mulianya cipta pesonamu, tiada duanya. Yang maha mulia, agunglah namamu. Yang maha mulia, besarlah kuasamu. Ku puji namamu.